akan di latar ini insya Allah disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Basah, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan Al-Ustadz Ali Basah ini. Mudah-mudahan akan menjadikan oleh-oleh buat kita tentunya setelah pulang dari rumah duka ini. Untuk itu kepada Al-Ustadz Ali Basah, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ahlil irfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Sonsar Hatib. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kota Arga Makmur, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati segenap ru'asa'u hadhil qaryah, para RT Sekarang Indah. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat, Bapak Imam Masjid Muhajirin beserta pengurusnya dan muazzin wal muazziyat, pentakziah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi dan dalam keadaan apapun Allah pantas untuk dipuji. Sekalipun kita mendapatkan musibah, Allah pun pantas untuk dipuji, karena di balik musibah yang kita dapati ada sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tentu tidak ada yang paling bermanfaat dari kita semua yang hadir di sini untuk saudara kita yang telah mendahului kita semua, yaitu akhina fillah Afrizal Helmi bin Helmi, kecuali doa-doa yang kita panjatkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-10, yang dimulai dari ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Semoga almarhum Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah tetapkan imannya dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga dengan kalimat tabit tersebut almarhum dapat menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya, hingga Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, hingga akhirnya Allah masukkan almarhum ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ngajarin kita ketika takziah untuk mendoakan keluarga yang ditinggal, yaitu dengan doa Allahumma ajur fi musibatihim wa khluf anhum khairan minha. Ya Allah, limpahkanlah pahala yang berlimpah kepada ahlu musibah atas musibah yang didapatinya, dan gantikan musibah yang didapatinya dengan ganti yang lebih baik. Apal bu, kalau takziah doanya Allahumma ajur fi musibatihim wa khluf anhum khairan minha. Allahumma ajur fi musibatihim wa khluf anhum khairan minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang langsung disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kabar gembira buat ahli musibah. Malil abdi indi jaza idza qabitu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah. Tidaklah hambaku yang beriman di sisiku satu pahala ketika orang-orang yang dicintainya aku ambil dari muka bumi ini, lalu dia mengharapkan pahala dariku ilal jannah, kecuali balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin tusibul muslim, tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim kaffara anhum dzunubahum au kama qal, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka hatta syaukah yushikuha, sampai seorang muslim ketika tertusuk duri rumput malu sekalipun, tersenggol tertusuk duri lah yang enggak begitu sakit saja, hatta syaukah yushikuha, yang yang nusuk kakinya, duri yang menusuknya, itu saja bisa mengampuni sekian banyak dosa. Apalagi tertimpa musibah dengan musibah yang berat seperti ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Tentu ada sekian banyak hikmah di balik itu. Ibadahnya, pahalanya akan lebih besar daripada ketika dia dalam keadaan senang. Inna idhamal jaza ma'idhabil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang didapati itu disertai dengan besarnya ujian yang didapatinya. Salatnya, tasbihnya, hamdalahnya, zikirnya, itu pahalanya lebih besar daripada kita yang tidak tertimpa musibah. Jadi sebenarnya takdir baik dan takdir buruk itu hanya kacamata manusia saja. Ya, di balik itu tidak ada takdir buruk. Karena innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, di dalam surah An-Nisa Allah tidak akan menzalimi seorang pun sebesar biji dzarrah sekalipun. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seseorang walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Ya, jika kita mengetahui ada sekian banyak ya, hikmah di balik musibah yang Allah berikan, bahkan ya, ini mudah untuk disampaikan tapi susah untuk diamalkan. Orang yang tertimpa musibah, lisannya dapat mengucapkan alhamdulillah, lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu di akhir dia dibuatkan istana di surga. Istana tersebut disebut dengan Baitul Hamdi. Ketika mendengar keluarganya, orang yang dicintainya meninggal, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, Allah janjikan istana di surga yang namanya langsung disebutin nama Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Tirmidzi, disebut dengan istana Baitul Hamdi. Maka bapak ibu muazzin wal muazziyat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk saling mengingatkan. Abdullah bin Abbas di dalam kitab Ibnu Majah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, lalai, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut yang kebanyakan orang lalai? Apa dua nikmat tersebut yang kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Lalai kita, Allah berikan sehat, Allah berikan kesempatan, tidak kita gunakan dengan semestinya. Entar masih sehat ini, gampang lain waktu kan bisa. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Nikmat terbesar yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kalau udah masuk rumah sakit baru ya Allah, ya, baru sholatnya sudah tidak maksimal lagi.
Karena di dalam kitab Sunan Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah beramal sebelum datangnya 7. Apa itu 7? Hal tantadiruna illa faqron munsiyah. Segeralah beramal wahai orang-orang kaya sebelum datangnya kemiskinan, karena kebanyakan orang miskin itu lupa ibadah karena sibuk menutupi kemiskinannya. Au ghinan mudghiya, wahai orang-orang miskin, beribadahlah kepada Allah, jangan nunggu kaya. Karena orang kaya itu biasanya lalai, tidak cukup dengan apa yang ada. Nyari terus, nyari, gak cukup dengan yang ada. Punya kebun 1 pengen 2 hektar, punya 2 hektar pengen 5 hektar. Punya ruko 1 pengen buka cabang 2, pengen buka cabang 5. Pada umumnya, tidak semuanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sunan Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Au maradun mufsida. Yang sehat, beribadahlah, beramal salehlah. Jangan nunggu sakit. Karena sakit itu merusak badan sehingga tidak maksimal beribadah. Au haraman mufannida, wahai yang muda, jangan tunggu tua, beribadahlah sampai tua, jangan nunggu tua. Sampai mati, bukan sampai tua. Ke masjidlah sampai mati, bukan sampai tua. Karena biasanya au haraman mufannida, kalau orang tua itu sudah lemah, sudah apa-apa terbatas, jalan pakai tongkat, berdiri lama nggak kuat, ya duduk sakit, benar nggak? Rasulullah yang bilang, saya cuman ya baca hadis saja. Au haraman mufannida, jangan nunggu tua, karena kalau sudah tua itu lemah, banyak kekurangannya, sholatnya tidak sempurna, ibadahnya tidak sempurna, mau puasa tidak kuat, tinggal bayar fidyah saja. Ya enggak? Kalau sudah tua enggak kuat lagi puasa, bayar fidyah, enggak dapat pahala puasa. Ya dapat, cuma tidak sesempurna orang yang puasa. Awid dajjal, wahai kita semua, beramal salehlah, beribadahlah, nggak perlu nunggu dajjal. Ntar gampang tunggu dajjal datang. Fasyarru ghaibin yantadiru, sejelek-jeleknya orang yang ditunggu itu dajjal. Dajjal itu nanti kalau hadir, di tengah-tengah kita, bisa nyembuhkan orang sakit, bisa ngidupin orang mati, bisa percaya kita. Orang sekarang aja kita udah percaya, cuma anak kecil megang batu aja udah percaya dan bisa nyembuhin orang banyak. Ya nggak, Bapak Ibu sekalian? Apalagi dajjal datang, lebih ngeri lagi, hilang iman kita. Awis sa'ata huwa adha wa amaru, ibadahlah, beramal salihlah. Jangan tunggu datangnya kiamat, karena sejelek-jeleknya yang dinanti, sepahit-pahitnya yang dinanti itu hari kiamat. Kalau sudah mulai kiamat, udah nggak ada orang baik lagi. Kalau sudah mulai kiamat, nggak ada orang ngucapin Allah, Allah lagi. Sudah jelek semuanya. Datangnya hari kiamat itu, ibu yang menyusui aja melepaskan susuannya. Jangankan kiamat, gempa tahun berapa aja, di kamar mandi aja sempat lari keluar. Itu baru gempa 6, sekian. Apalagi kiamat, kapan mau bisa ibadahnya?
Maka beribadahlah sebelum datangnya 7 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantadir siba wa idza asbahta fala tantadir masa." Ya, khudh li sihatika limaradika wa khudh li hayatika limautika. Jika kalian berada di waktu sore, nggak perlu nunggu datang subuh, nggak perlu nunggu datang pagi. Ada sekian banyak orang, maghrib masih sholat sehat, maghrib masih bisa ngobrol, isya masih bisa main gaple. Tahu-tahu dibangunin udah nggak bangun lagi. Jangan santai-santai, tidak tahu kita 5 menit 10 menit ke depan. Faida asbahta fala tantadir al-masa. Kalau di waktu pagi nggak perlu nunggu sore, bisa sedekah di pagi hari, sedekah, nggak perlu nunggu sore. Iya kalau sampai umur kita di sore, kalau enggak, jangan sampai nanti kita di akhirat sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Wa hum yastari'una fiha ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam yu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Nanti itu di akhirat Bapak Ibu sekalian, ada fenomena orang yang di neraka, ahli neraka itu doa, manggil-manggil Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan saya dari api neraka. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya akan beramal soleh, ya, beramal tidak seperti amal saya dulu waktu saya hidup di dunia. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku Allah sudah memberikan kalian umur panjang 40, 50, 60, 70, mungkin bahkan sampai 80 lebih, untuk orang-orang yang mau berfikir, untuk orang-orang yang mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'akumun nadhir, bukankah di tengah-tengah kalian ada Rasul? Bukankah di tengah-tengah kalian ada Ustadz? Bukankah di tengah-tengah kalian ada Buya? Ngapain aja dulu? Fadzuku, maka rasakan sekarang. Fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada untuk orang-orang yang berbuat zalim min nasir, yaitu seorang yang menolong. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kita semua, sehingga kita segera beramal soleh sebelum datangnya 7 tersebut. Dan Allah wafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan juga dalam berkeadaan amal soleh. Karena apa yang menjadi kebiasaan kita, yang mudah-mudahan itu menjadi akhir dari kehidupan kita. Kalau kita biasa ke masjid, kita biasa beribadah, biasa berjamaah, biasa baca Al-Quran, biasa ta'lim, biasa berzikir, mudah-mudahan akhir hayat kita juga Allah wafatkan dalam keadaan beramal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Hingga akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk akhina fillah almarhum Afrizal Helmi bin Helmi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fahyihi ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu على الإسلام. اللهم اغفر لأفرز الهلمي بن هلمي رحمه الله وغفره الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم ثبته بقول ثابت بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من غفار النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.